Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membuat tutorial cara membuat topologi VLAN dalam konfigurasi mikrotik. Oke teman-teman, kita masuk dalam tutorial membuat VLAN dalam konfigurasi mikrotik. Ya, kita masuk ke Winbox-nya saja, kita refresh dulu dahulu sampai muncul MAC address-nya. Lalu kita connect. Dan di sini masih terhubung ke sebelumnya, jadi kita ke sistem dulu untuk mereset ya. Kita reset dulu. Kita tunggu dahulu ya. Oke, kita refresh dahulu sampai MAC address-nya muncul kembali ya. Mohon bersabar ya. Kita refresh lagi. Lumayan agak lama. Nah, setelah muncul kita klik MAC address-nya, lalu kita connect. Lalu itu kita ke sistem, ke identity, lalu kita ganti namanya menjadi router ya, lalu apply oke. Lalu kita ke IP dan kita pilih DHCP lain ya, lalu plus kita interface-nya diganti Ether 1, lalu apply oke. Setelah itu kita ke IP dan DNS, lalu kita klik ya yang allow remote, lalu apply oke. Kita ke IP lagi, ke firewall, kita ke NAT ya, lalu kita klik tanda plus, out interface-nya diganti menjadi Ether 1, lalu action-nya diganti password, lalu kita apply oke. Lalu kita ke interface, kita klik di Ether 2, dan kita plus, kita VLAN, lalu diganti menjadi VLAN 10 dan VLAN ID-nya juga 10 ya teman-teman. Lalu kita interface-nya ke Ether 2, lalu apply oke. Setelah itu kita ke VLAN lagi, namanya diganti VLAN 20 dan VLAN ID-nya menjadi 20 juga, dan interface-nya diganti ke Ether 2 lagi, lalu apply oke. Lalu ke IP lagi, DHCP server, maksudnya address dulu ya. Kita interface-nya kita ganti VLAN 10 dan kita isi IP address-nya. Kita mengisi pakai kelas C ya, 192.168.10.1/24, lalu oke. Kita plus lagi, interface-nya kita ganti menjadi VLAN 20 dan address-nya bebas, terserah kalian. Kita
tapi di sini menggunakan kelas C. Lalu ampli oke. Kita plus lagi ya untuk IP address-nya menggunakan masih kelas C. Untuk interface-nya pakai WLAN 1. Lalu kita ke DHCP server, lalu DHCP setup, lalu kita pilih WLAN 10, kita next. Oke, sukses ya teman-teman. Lalu kita DHCP setup lagi, VLAN 10 nya diganti VLAN 20 ya. Lalu kita next seperti tadi. Oke, sukses ya teman-teman. Kita DHCP setup lagi dan kita ganti WLAN 1 ya. Lalu sama seperti tadi di next. Oke, lalu kita ke wireless, terus kita klik dan kita checklist ya. Kita klik lagi dan kita wirelessnya diganti modenya ya, di upgrade dan pinnya diganti yang terakhirnya BGN ya. SSID nya diganti namanya menjadi nama kelompok ya, soalnya ini kan tugas kelompok. Lalu kita apply oke, dan kita ke security profile, kita klik default, terus modenya diganti dynamic case ya. Lalu kita checklist yang WPA PSK nya ya. Lalu kita isi WPA set key nya, passwordnya ya. Lalu kita apply, lalu oke. Setelah itu kita ke IP dan kita ke hotspot teman-teman. Lalu kita hotspot setup, kita next dan next. Di sini di jenis namanya dikasih nama ya, nama kelompok atau nama bebas. Jadi kita next lagi, terus kita passwordnya kita masukin. Oke, sukses teman-teman. Lalu ke user profile kita plus, lalu namanya diganti ya teman-teman menjadi tamu. Setelah itu set usernya menjadi 10 ya teman-teman, itu bebas. Kita oke, lalu ke user, terus plus lagi server, kita ganti hotspot, lalu namanya kita ganti tamu ya teman-teman. Lalu passwordnya kita masukkan, profilnya diganti tamu. Lalu kita klik apply, lalu oke. Setelah itu kita cek ya teman-teman, apakah sudah muncul ya. Sudah ada namanya, kita connect. Kita masukkan passwordnya teman-teman. Oke, ya sudah connect ya teman-teman. Kita login sebagai tamu. Setelah berhasil, kita lanjut mengkonfigurasikan router kedua sebagai switch ya.
Oke, kita buka Windows-nya lagi, lalu kita refresh. Bersabar. Nah, setelah muncul MAC address-nya, kita klik MAC address-nya, lalu kita connect dan kita masuk ke sistem untuk mereset. Oke, reset configuration. Setelah di reset, kita tunggu kembali ya teman-teman. Di sini kita menunggu agak lumayan lama ya teman-teman. Nah, setelah muncul MAC address-nya, lalu kita connect. Oke, setelah connect kita ke bridge, lalu kita plus ya, lalu apply. Oke, kita ke ports-nya, terus kita plus, lalu kita cek download. Kalau sudah benar kita copy tadi ya, lalu Ether 2 apply, lalu kita copy, nah itu Ether 3 apply, lalu oke. Setelah itu oke, lalu kita ke switch teman-teman, kita ke VLAN, lalu kita plus, lalu VLAN ID nya kita isi 10 sesuai yang tadi, dan portnya kita menggunakan Ether 2, lalu apply. Oke, kita plus lagi, lalu VLAN ID nya 20, Ethernya Ether 2, Ether 3 maksudnya teman-teman, lalu kita apply. Oke, terus kita ke Ether 1, kita ganti ya teman-teman. Setelah diganti kita apply. Oke, ke Ether 2 nya pun juga sama seperti tadi ya teman-teman. Ini juga sama teman-teman. Lalu setelah itu kita cek Ether 2. Setelah dicek oke, kita ke switch. Kita ke Ether 2, default VLAN ID nya diganti 10 sesuai yang tadi itu, lalu Ether 3 nya default VLAN ID nya 20, lalu apply. Setelah itu ke sistem, lalu ke identity diganti menjadi switch, apply. Oke, lalu ke session kita exit. Setelah semua konfigurasi selesai, tahap selanjutnya yakni pengujian. Caranya dengan menghubungkan port Ether 2 ke laptop untuk menguji apakah VLAN ID 10 berhasil. Lalu kita masuk Winbox, MAC address-nya kita klik, lalu connect.
Setelah masuk kita ke new terminal, lalu kita ping ke google.com. Ya, di sini berhasil ya. Lalu ke CMD. Nah, itu nanti sudah berhasil ya, udah ada. Oke, setelah itu ke session, lalu kita exit. Setelah itu kita ke portator 3 untuk menguji apakah VLAN ID 20 berhasil. Kita ke Winbox, lalu kita refresh dahulu untuk mendapatkan MAC address-nya ya teman-teman. Oke, setelah muncul kita langsung connect. Ini caranya sama seperti tadi. Kita ping google.com, lalu enter. Nah, di sini berhasil ya. Lalu kita ke CMD, lalu kita tik IP config. Kita cek di sini berhasil juga ya teman-teman. Oke, kita kembali ke session, lalu kita exit. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.